Ketika rakyat menggali emas dan bumi menggali kuburnya sendiri, sebuah renungan ekologis dari Lembah Mananggu, Boalemo. Di lembah sunyi Mananggu, Boalemo, ketika fajar baru saja mencium pucuk-pucuk pepohonan, suara mesin dari arah Sepa Botuliodu terdengar seperti batuk panjang bumi yang dipaksa bekerja. Dua ekskavator, monster logam yang tak mengenal letih, menggaruk perut tanah di wilayah bak induk air bersih. PDAM pun mengkonfirmasi, air kita kini membawa cerita keruhi yang tak lagi hanya tentang hujan dan tanah, melainkan tentang keserakahan dan keputusan-keputusan yang lahir dari putus asa. Di tempat itulah, penambang emas tradisional ilegal mengucapkan mantra pembenaran yang paling sering terdengar. Daripada perusahaan besar yang mengambil semuanya, lebih baik kami, rakyat lokal, yang kelola. Sebuah dalih yang terdengar gagah, seolah rakyat sedang merebut kembali haknya dari para raksasa industri. Tetapi, jika ditelisik lebih dalam, dalih itu ibarat kain lusuh yang menutupi luka menganga. Ia tak benar-benar menyembuhkan apapun. Dalih yang lahir dari luka panjang. Tidak ada yang menyangkal bahwa rakyat kecil seringkali hanya menjadi penonton di panggung ekonomi sumber daya. Perusahaan besar pernah datang, mengeruk, lalu pergi. Sementara yang tersisa hanyalah longsor, kubangan, dan janji-janji. Maka ketika rakyat lokal menggali, mereka merasa sedang menuntut keadilan yang tidak pernah tiba. Namun, keadilan ekologis tidak bekerja seperti tebusan dendam. Ia menuntut kebijaksanaan, bukan kepuasan sesaat. Sebab, ketika sungai berubah menjadi arus pekat, ketika air bersih menurun tajam kualitasnya, ketika tanah menjadi rapuh, apakah bumi peduli siapa yang menggali, perusahaan atau rakyat? Tidak, bumi hanya merasakan luka. Dan luka itu mengalir sampai jauh, sampai ke rumah-rumah yang tak pernah tahu bahwa pagi ini air minumnya telah berubah nasib. Ketika aktivitas ilegal mengancam sebuah peradaban, Ketua LSM Langmas Gorontalo, Nugi T. Kasim bersuara lantang. Aktivitas PETI di wilayah Sepa Botuliodu bukan hanya persoalan hukum, tetapi ancaman terhadap peradaban. Air bersih adalah nadi kehidupan. Menodainya berarti merusak denyut masa depan. Hutan yang tercabut, sungai yang tercemar, lahan pertanian yang terganggu, semua ini bukan sekadar statistik bencana. Ini adalah rangkaian domino keruntuhan yang mengintai masyarakat hilir, sawah yang gagal panen, ternak yang kehilangan sumber minum, keluarga yang berhadapan dengan penyakit. Di titik inilah kita paham, bukan emas yang dicari manusia, melainkan hidup yang layak. Tetapi ironisnya, dalam mencari hidup, manusia kerap menebusnya dengan kematian ekologi. Dilema rakyat, dilema negeri. Rakyat menggali bukan semata karena tamak, tetapi karena terhimpit. Perusahaan meraup bukan semata karena kuat, tetapi karena sistem membuka jalan. Negeri berdiri di tengah-tengahnya, bingung, gamang, bimbang. Di satu sisi harus melindungi lingkungan, di sisi lain harus memberi ruang hidup bagi masyarakatnya. Namun ada satu prinsip yang tak bisa ditawar. Ketika air bersih terancam, ketika hutan tergores luka, ketika bumi kehilangan sabarnya, maka tidak ada dalih yang cukup suci untuk membenarkan perusakan. Menutup luka, mengatur nafas baru. Solusi bukan dengan membiarkan PETI hidup liar, tetapi dengan menata ruang hidup rakyat agar tak harus memilih antara lapar dan melanggar hukum. Negeri harus hadir tidak hanya dengan larangan, tetapi dengan jalan alternatif yang memungkinkan rakyat hidup tanpa harus menambang di sumber air minum. Karena pada akhirnya, emas terbesar bukan yang mengkilap di dasar sungai, tetapi setetes air bersih, sebatang pohon,
dan tanah yang tetap setia memberi hidup.